Iya, ternyata ini yang apa? Menghubungkan hubungan antara iman dan qalb. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang dibuka akan sudurnya, bukan hatinya? Sudur. Apakah orang-orang yang Allah telah membukakan sudurnya, dada, sudur? Bukan. Kalau hati itu qalb di dalam sudur, gitu. Jadi ruangnya itu sudur. Ini contoh terjemahan yang tidak ketat. Jadi apa baliut gitu. Apakah orang-orang yang sarahallah, Allah bukakan sudurnya, dadanya untuk berserah diri. Jadi yang berserah itu sudur. Gitu. Yang susah berserah diri itu dadanya. Sempit dada gitu. Bukan hatinya gitu. Karena hati itu dalam dada. Jadi dalam kalimat ini itu banyak pengetahuan yang elastis kayaknya kan. Kenapa? Sodor elastis sepertinya. Sodor itu Tiba-tiba nyempit, bisa tiba-tiba. Sebetulnya dada orang beriman itu luasnya terhingga sebetulnya. Iya. Tapi kemudian seolah jadi sempit karena terkurung gitu, si hatinya terkurung. Gitu. Jadi sebetulnya sodor itu wadi sadar itu kalau sadar itu kalau ini hati ya, nah ruang di sini antara hati dan ini dada nih. Oh iya. Sadar. Jadi kalau misalnya begini, kalau ada lapangan bola di tengah malam gelap gulita, gitu. Gelap, ada lampu di sini yang menyala, enggak? Kan dia punya ruangannya, itu nggak? Ada apa? Ada batasannya gitu. Nggak semua terang kan? Nah, saya kalau dari jauh kan naik pesawat apaan? Ada ruangannya. Jadi dada itu ruang cahaya qalb gitu. Nah, segede apa ruang ini ya tergantung wattnya dong ya. Kalau wattnya kuat semakin besar soldernya. Oh, gitu. kalau lagi ketutup kecil ya medannya. Iya, nah masalahnya sih ini kan suka ada hijab di sini. Gitu, hijab sini. Jadi ini kan gelap nih. Jadi cuma segini soldernya itu. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi misalnya banyak masalah gitu kan. Otomatis menyempit. Iya, betul. Nah, si masalah itu diatasi dengan Al-Quran gitu. Kita kenapa punya masalah? Karena kita ada hal yang kita nggak pahami gitu. Naturnya si persoalan kita nggak paham gitu. Jadi muat sempit gitu. Jadi sadar itu apa, macam apa, sadar itu jadi ruangan nur iman. Betul ya, ruang yang dibentuk oleh Nur iman. cahaya hati gitu. Cahaya hati, nur Iya, iman, ya. gitu. Sadar tuh. Jadi ruang sadar tiap orang beda-beda Pak. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Tergantung kuat cahaya yang memantul di hati. Makin Ruang besar sadar. cahayanya makin Iya. besar Iya. Tuh. jangkauannya. Jangkauannya. Ini makin ribut. Kenapa? Anginnya makin ribut. Ujiannya makin besar otomatis. Jadi nggak semata-mata orang diberikan akal yang lebih kuat, kecuali akan diberi ujian yang lebih tinggi. Gitu. Coba aja misalnya anak SD ya, akal anak SD dikasih ujian SMA, wah kan tidak adil, pasti gitu. Allah tidak akan ngasih ujian anak SMA ke anak SD. Kalau kita mungkin manusia bisa jahat ya, wah ini anak SD kasih soal anak SMP gitu, bisa gitu. Itu manusia. Jadi kalau Allah nggak begitu, lebih tahu dan adil gitu. Tidak akan jahil lah, kita mah jahil. Kasih soal yang susah aja gitu. Jadi diukur ya, ujian juga akan diukur oleh daya pikul kita masing-masing. Kita manusia lain, usaha ngasih beban ke orang lain di luar kesanggupan orang itu. Betul nggak?
biasa gitu. Masih. Nah Allah enggak, kalau ngasih beban diukur. Makin diuji. Makin kita beriman pada prinsipnya makin kuat tuh akan ujiannya makin banyak memang gitu. Tapi di balik ujian ada pengetahuan gitu. Ada penerimaan. Ada penerimaannya gitu, ada kemampuannya, daya pikunya, plus pengetahuan yang dari pun juga besar. Kan beda ya pengetahuan anak SMA dan anak SD ya, betul nggak? Tapi kan anak SMA masih ujiannya panjang, naik kelas 5 dulu, kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2, banyak sekali ujiannya. Baru dia punya pengetahuan yang sebesar anak SMA gitu. Sama saja begitu. Saya emang nggak mau diuji, ya berarti sampai mati anaknya akalnya kelas 5 terus. Nggak mau menghafal, nggak mau apa, berarti di rumah aja diem gitu. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, pengetahuannya juga sejauh kelas 5 aja. Otomatis kalau misalkan ujiannya banyak, pasti yang diraih pun juga banyak, otomatis. Nah, 3922 itu begini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih gitu. Nah, sebetulnya ayat di apa tuh 39:22 ini itu kan dari sini kan dada dilapangkan untuk apa? Al-Islam kategorinya. Iya. Kalau tadi kan aslamna ya, gitu. Masih general, ini khusus. Dadanya dilapangkan dengan kelapangan yang khusus gitu. Itu pakai al. Al-Islam. 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 Nah, baru mendapat nur. Gitu. Dari Allah. Kan ini mirip yang tadi. Bukan serentak tuh. Kenapa? Bukan serentak. Ini nurnya tentu nur yang mempersyaratkan al-Islam dulu. Gitu. Nur yang lain. Lebih tinggi derajatnya. Ya al-Islam. Iya. Bukan Islam. Nah, kalau yang tadi kan ayat berapa tadi? 9. Janganlah kamu mengatakan sudah iman, tapi ya berapa? 49. Tapi di sini aslamna kan? Gitu. Aslamna, kemudian karena iman itu belum masuk ke dalam qalb. Ini kan skemanya sama juga. Gitu. Cuman tingkatnya lebih tinggi. Islam jadi al-Islam, imannya jadi nur gitu. Nur yang lebih khusus sebenarnya. Nurul al-Islam. Kan nur iman itu kan ada tingkatannya. Martabat 1, martabat 2, martabat 3 ya. Itu jangan-jangan nyambung kan? Kenapa? Aslamna, kemudian diberikan iman, berupa cahaya. Nyambung memang. Akhirnya dadanya kan melebar. Iya. Nyambung. Cahaya lagi. Memang nyambung. Jadi yang 49, 14 itu mungkin itu martabat 1, Pak. Belum. Belum martabat. Kalau tadi yang iman masuk ke qaul gitu. Kalau kalimatnya kataba tadi. Itu sudah iman martabat 2. Kalau kataba itu. Kataba tadi. Iya. Itu udah iman 2. Udah iman 2 kataba itu. Kataba fi qulubihim Iya. iman. Iya. Wa zayyana. Jadi qalb itu kan ada qalb itu pertama ya dicahayai oleh nur iman, oleh mataharinya gitu. Kalau dia tertutup semuanya oleh awan gelap, itu berarti kan mati qalbnya. Dia jadi hawa nafsu yang munculnya binatangnya gitu. Awannya dibuka sebagian, mulai memancar gitu. Nah, itu beriman pertama tuh. Itu harus semua tutup hatinya terbuka dulu. Betul. Minimal 1/7 dulu kan? Harus terang gitu.
kayak bola kristal yang betul-betul ada di depan matahari, bersinar, nggak boleh ada hijab, gitu. Bersih gitu. Nah, nanti ditambah dengan nur dari minyak zaitun, gitu. Nah, itu yang nur itu yang kataba. Kalau minyak zaitun itu nurnya udah jadi martabat 2, Pak. Martabat 2. Al-iman. Iya. Gitu. Nanti buat yang belum paham atau lupa lagi bisa nanti ke eksistensi atau apa ya dijelaskan lagi. Martabat 2. Pengertian martabat 1, martabat 2, martabat 3. Nanti ada Ruh Kudus martabat 3. Martabat 3 Ruh Kudus gitu. Itu kalau yang martabat 1 kan anugerah tuh, Kang. Saya nggak dapat dari kemarin. Kalau yang anugerahnya itu misalnya di langit 3 gitu. Itu besarnya di duanya itu kejar mengejar bisa ya, maksudnya diraih dengan sekuat tenaga, mencari, berusaha gitu. Itu iman yang martabat 2 itu fungsi dari amal soleh. Jadi kalau orang dibuka dalam sebuah suluk gitu, itu iman makom itu yang diukur oleh seorang guru gitu, itu iman martabat 1 gitu. Nah, iman yang martabat 2 itu fungsi amal soleh. Jadi sungguhnya yang lebih berharga itu yang 2 itu ya? Iya. 3 lebih bagus. Iya. Karena yang kedua itu kan iman yang cahaya iman yang keluar dari minyak zaitun. Iya, yang lebih bergengsi harusnya yang 2 itu. Bergengsi dia betul. 3 begitu. 2 dan 3 karena bergengsinya itu karena Kalau 3 mewahan itu. Udah punya Roh Kudus. Roh Kudus, si cahaya itu betul-betul menampakkan jati diri kita, fitrah kita siapa gitu. Nurun ala nurin. Iya, berarti kalau di martabat 1 itu nggak ada yang bisa dibanggakan lah, karena itu pemberian gitu. Nuri. Ya memang modal dasar ya. Jadi sejak kita bayi, kalau kita mencapai kembali 107 itu kita baru kembali modal. Nggak, maksudnya kalau udah lebih gitu, misalnya 2,5 terus. Oh, itu tetap itu menjadi kita punya kemampuan buat memahami Al-Quran. Berharga juga. Oh iya, kalau berharga. Nah, itu kita menjadi kan itu bersih ya. Itu mutaharinnya. Kita menjadi mudah membaca Al-Quran. Punya firasat kalau ada bahaya, mampu menerima petunjuk. Kalau ada orang yang mau jahat gitu. Iya, kalau orang berbohong. Beras tahu. Ngerti. Kalau orang bohong kita tahu, Pak. Tahu. Seperti Pak Zamzam sekarang saya bohong ini, ngerti Bapak? Insya Allah. Oh. Alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh bohong. Walaupun saya senyum-senyum aja Pak. Mau sombong, mau bohong, insya Allah ngerti. Tahu kita Pak ya orang itu ya. Tahu, bohong, kesel atau apa, kebaca sih. Makanya yang sabar sayanya. Oh, iya. Harus sabar pisan gitu kan. Bukan di sini. Bukan di sini, mukanya di sini. Insya Allah. Nggak apa-apa. Baik. Nah, ini kenapa saya masuk ke Az-Zumar? Karena ada kalau baca bukunya Minhajul Abidin. Siapa Pak? Punya Minhajul Abidin Al-Ghazali. Minhajul Abidin Al-Ghazali. Ini konon buku terbaik Al-Ghazali. Jadi beliau kalau Ihya Ulumuddin itu ditulis saat beliau bertemu diri. Jadi 40 tahunan gitu. Ihya Ulumuddin itu. Ini udah sepuh nih. Udah menjelang akhir. Jadi beda kan nih. Ini buku yang bagus ya, karena di situ ada tahapan-tahapan suluk. Minhajul Abidin. Itu yang beredar di toko itu
Minhajul Abidin yang terjemahannya Abdullah bin Nuh. Iya itu. Nggak ada. Nggak ada tuh Pak Abdul Binu. Saya cari. Di Bandung ada ya? Ada ya? Ada dijual? di- Insya Allah bisa diadakan, Pak. Nggak ada. Saya udah cari di Bandung nggak ada itu. Oh, nggak ada? Abidin yang Abdul Binu. Hmm. Tapi Kalau yang lain banyak. terjemahan yang lain banyak ada. Lebih enak kalau yang menerjemah orang bertemu diri. Iya. Kalau Abdul Binu kan. Itu kan ahli bahasa Arab juga. Bahasa Arab ya. Dan dia seorang sufi, punya Terjemahannya enak dibaca lagi Pak. lebih enak. Insya Allah lebih enak. Karena juga lebih punya dengan hati menerjemahnya. Insya Allah bisa di ini ya, cek ke penerbitnya ya. Kalau memang ada yang mau beli. Minhajul Abidin. Itu yang punya pesantren Ihya di Bogor. Abdul Binu. Masih hidup. Udah meninggal, udah wafat. Abdul Binu udah meninggal. Beliau sempat diundang oleh Imam Khomeini. Bogor. Udah. Karena saya sering tahu. Iya. Masih ini sama. Orang Bogor ya, Orang Bogor. Mama Abdullah bin Nuh. Cempea. Orang Bogor. Punya pesantren Ihya Ulumuddin. Di kenapa? Iya, pesantrennya iya. Ihya Ulumuddin. Ya Allah. Saya sempat ketemu juga sama beliau. Dia udah menjelang meninggalnya. Seorang bertemu diri. Kenapa? Ketemu tadi? Udah ikhlas benar itu memangnya. Udah. Ya manusia gitu udah ikhlas benar. Oh, insya Allah. Iya. Insya Allah. Binu. Sangat sangat baik. Belum ada gantinya kali Pak ya? Belum ada gantinya. Belum ada yang bisa menyamai beliau. Nah, di Minhajul Abidin ini ada hadis Rasulullah gitu tentang surat Az-Zumar ayat 22 ini. Mana? Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya ke Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, kalau seseorang itu memperoleh nur yang ini, dadanya lapang, kemudian diberi nur, gitu. Wa huwa ala nurin, gitu. Apakah ada tandanya? Gitu kata saya, kalau sahabat Nabi itu. Ini ada di buku ini halaman 7, masih awal-awal. Nah, apakah ada tandanya? Ada alamatnya enggak? Ada tandanya enggak? Kata sahabat itu. Nah Rasulullah katanya ada. Jadi kalau orang sudah memperoleh nur yang ini, ada tandanya kata Rasulullah. Ini hadisnya nih. Inna nura idza dakhalal qalba, kemudian maka lapanglah dan qalban fasaha wan syaroha gitu. Fasaha luas. Iya, fasaha. Luas. Fasaha dan kalau insyaroha syaroha lapang juga ya. Nah, makanya luas dan lapang nih agak. Fasih kalau lapangan fasih luas ya. Kalau syaroha Syaroha ya maksudnya luas juga. itu kan Nabi itu karena Nabi yang bicara ya. Beliau kan mengatakan ada sebuah hakikat yang beliau lihat gitu. Jadi sesungguhnya jika nur ini kata Rasulullah masuk ke dalam qalb, maka akan menjadi lapanglah dan legalah gitu. Saya belum menemukan maksudnya kalau syaroha ya lapang, tapi kalau fasaha itu bedanya apa, detailnya apa gitu. Nah, itu orang-orang arifin yang ngertiin. Hadis Nabi ya. Kata Rasulullah, gitu. Jadi sesungguhnya apabila nur tersebut masuk ke qalb, maka
akan Nur tersebut nur yang mana nih Pak? nur yang ini kata Rasul. Nah ini. Itu nur ini Kak. Yap. Nur zaitun ya. Nur zaitun. Zaitun. Nur zaitun. Nur zaitun. Maka akan makanya di sini kalau mengatakan akan di sini lapanglah double mungkin dari martabat tuh. Iya. Lapanglah dalam fiilnya Nur zaitun, kalau udah ada zaitunnya ini udah dua nih. Fasaha dan lega lah. Ini syarahallahu syarah ya. Insyaraha Diluaskan. insyaraha dan infasaha sih. Ya kalau yang mengerti bahasa Arab fasaha dan insyaraha. Jadi Rasulullah mengagumkan kan, maka akan lapanglah, legalah gitu. Kayak sudah menunjukkan dua tingkatan. Dan beliau menuju ke ayat 39 ini. Jadi, al-Islam baru nur. Kecil. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, katanya, apakah atas hal yang demikian itu, maksudnya kalau orang dapat nur itu, apakah ada tanda-tanda yang dapat dikenali gitu? Jadi kalau orang dapat nur itu ya, apakah akan ada alamat ya, ada tanda yang dikenali oleh umum gitu? Tanda khusus gitu. Tanda khusus gitu. Rasul mengatakan ada gitu. Kata Rasul ada tanda-tandanya itu. Tanda yang dikenali kalau nur ini masuk gitu.